Serangan balasan Iran terhadap Israel pada pertengahan Juni 2025 telah meninggalkan jejak kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di jantung ekonomi dan teknologi Israel, Tel Aviv. Serangan tersebut dilaporkan sebagai salah satu operasi militer langsung paling signifikan dari Iran terhadap Israel sejak awal permusuhan antara kedua negara. Tak hanya menjadi pukulan militer dan strategis, dampak serangan ini juga menjadi cerminan balik terhadap kebijakan luar negeri dan pendekatan militer Israel selama beberapa dekade terakhir. Beberapa media arus utama Israel mulai menyuarakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang dialami masyarakat Tel Aviv pasca serangan. Untuk pertama kalinya, kehancuran yang terjadi di kota ini disandingkan dengan kondisi Gaza, daerah yang selama bertahun-tahun menjadi pusat konflik dan target operasi militer Israel. Laporan-laporan investigatif di media-media nasional menampilkan analisis visual dan naratif yang menunjukkan adanya kesamaan signifikan antara kerusakan infrastruktur, tekanan terhadap warga sipil, dan krisis kemanusiaan yang timbul sebagai akibat serangan rudal dan drone berskala besar. Tel Aviv, kota yang dikenal sebagai pusat ekonomi dan budaya Israel, menjadi target dalam serangan rudal balistik dan drone jarak jauh dari Iran. Sistem pertahanan udara Israel memang berhasil mencegat sebagian besar proyektil, tetapi tidak semua berhasil dicegah. Beberapa rudal menghantam kawasan vital, menyebabkan kerusakan signifikan di distrik bisnis, area permukiman, serta beberapa fasilitas strategis seperti bandara dan kompleks teknologi. Kehancuran tersebut telah mengganggu mobilitas harian, kegiatan ekonomi, dan layanan dasar di kota tersebut. Secara visual, kondisi beberapa distrik di Tel Aviv pasca serangan sangat mengingatkan pada kondisi Gaza setelah serangan udara Israel. Bangunan runtuh, puing-puing berserakan di jalan, serta aktivitas darurat medis dan penyelamatan menjadi pemandangan umum. Kawasan pemukiman di Ramat Gan dan Petah Tikva, yang biasanya menjadi area padat dengan lalu lintas tinggi dan aktivitas komersial, mengalami kerusakan yang merata. Jaringan listrik di beberapa bagian kota sempat padam, menyebabkan gangguan besar bagi rumah sakit dan pusat layanan publik lainnya. Dampak serangan ini tidak hanya terlihat dalam bentuk fisik, tetapi juga pada psikologis masyarakat. Rasa aman yang selama ini diyakini warga Tel Aviv mulai runtuh. Israel selama ini mengandalkan sistem pertahanan mutakhir seperti Iron Dome dan Arrow untuk melindungi wilayah udaranya. Namun, serangan besar-besaran yang terjadi dalam waktu singkat membuktikan bahwa sistem tersebut tidak sepenuhnya efektif dalam menghadapi volume serangan yang begitu besar dan kompleks. Kerusakan besar pada fasilitas infrastruktur juga menimbulkan krisis logistik dan kemanusiaan. Beberapa rumah sakit kewalahan menerima korban luka. Selain itu, sistem transportasi umum terpaksa ditutup selama beberapa hari, dan aktivitas ekonomi lumpuh hampir total. Banyak perusahaan teknologi yang sebelumnya beroperasi 24 jam penuh kini harus menghentikan operasionalnya secara total untuk waktu yang belum dapat ditentukan. Dalam situasi seperti ini, Tel Aviv menunjukkan gejala yang biasa terlihat di wilayah konflik berkepanjangan. Dalam beberapa laporan media, dikemukakan bahwa penderitaan masyarakat Israel, khususnya di Tel Aviv, kini berada dalam posisi yang sebelumnya hanya dialami oleh rakyat Palestina. Perubahan narasi ini menciptakan gelombang refleksi di kalangan akademisi dan pengamat politik. Banyak yang mulai mempertanyakan kembali pendekatan militer sebagai satu-satunya solusi atas konflik regional, yang selama ini dinilai telah memperburuk situasi dan menciptakan siklus kekerasan tak berkesudahan. Serangan yang dilakukan Iran bukanlah serangan simbolik, melainkan aksi militer langsung yang menargetkan pusat-pusat kekuatan negara. Tel Aviv, sebagai jantung Israel modern, dipilih secara strategis karena posisinya yang mewakili stabilitas dan kemajuan negara tersebut. Serangan ini membuktikan bahwa stabilitas tersebut sangat rapuh ketika berhadapan dengan kekuatan militer yang terorganisir dan memiliki sumber daya teknologi tinggi seperti Iran. Dalam analisis mendalam dari beberapa media,
disebutkan bahwa kehancuran yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan luar negeri Israel yang agresif terhadap negara-negara tetangganya. Keputusan untuk menyerang fasilitas diplomatik Iran di Suriah beberapa waktu lalu menjadi titik pemicu konflik terbaru ini. Sebagai akibat dari tindakan tersebut, Iran melancarkan pemalasan dalam skala besar dengan target yang tidak lagi terbatas pada wilayah perbatasan atau instalasi militer, tetapi langsung ke pusat kota. Tel Aviv kini menghadapi tantangan besar dalam pemulihan. Selain dari sisi infrastruktur, kerusakan yang ditimbulkan juga berdampak terhadap sektor ekonomi yang selama ini menjadi andalan Israel di kancah global. Perusahaan-perusahaan rintisan teknologi, startup, yang beroperasi di wilayah ini mengalami kerugian besar akibat terhentinya operasional dan hancurnya fasilitas kerja. Beberapa perusahaan multinasional bahkan mempertimbangkan untuk merelokasi kantor pusat mereka ke negara lain demi alasan keamanan. Sementara itu, di tingkat sosial, tekanan terhadap pemerintah mulai meningkat. Warga Israel yang selama ini percaya pada kemampuan pemerintah untuk melindungi mereka, kini mulai mempertanyakan kebijakan pertahanan nasional dan efektivitas sistem keamanan. Demonstrasi kecil mulai bermunculan, menandakan pergeseran opini publik terhadap pendekatan militeristik yang selama ini diadopsi. Fenomena ini mencerminkan perubahan besar dalam lanskap sosial politik Israel. Bagi sebagian warga, serangan ini membuka mata terhadap kenyataan bahwa kekerasan tidak lagi bisa dikendalikan dan dilokalisasi. Apa yang selama ini terjadi di Gaza, kini hadir di halaman rumah mereka sendiri. Dalam kondisi ini, pemisahan antara wilayah konflik dan wilayah aman menjadi kabur, menimbulkan ketakutan dan keresahan baru. Tanggapan internasional terhadap serangan ini juga menunjukkan pergeseran. Negara-negara Barat yang sebelumnya memberikan dukungan penuh kepada Israel mulai mengeluarkan pernyataan yang lebih netral. Mereka menyerukan deeskalasi dan menekankan pentingnya solusi diplomatik yang adil dan menyeluruh. Hal ini menjadi indikator bahwa dunia internasional mulai jenuh dengan konflik berulang yang tidak menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. Sebagai akibat dari guncangan ini, media Israel menjadi lebih terbuka dalam membahas penderitaan rakyat mereka sendiri secara objektif. Laporan-laporan yang sebelumnya hanya menggambarkan keberhasilan militer, kini mulai menyoroti kerentanan warga sipil, kerugian material, dan tekanan mental yang mereka hadapi. Ini menunjukkan adanya perubahan pendekatan jurnalisme di dalam negeri, dari yang sebelumnya bersifat defensif dan nasionalistik, menjadi lebih analitis dan humanistik. Kondisi Tel Aviv pasca serangan Iran dapat dilihat sebagai peristiwa yang mengubah persepsi publik terhadap invulnerabilitas Israel. Serangan ini juga menjadi simbol bahwa perang bukan lagi sesuatu yang terjadi di tempat lain, tetapi bisa menyasar siapa saja dan di mana saja. Kesadaran ini membuat banyak pihak mulai mempertimbangkan pentingnya dialog dan rekonsiliasi sebagai jalan keluar yang lebih berkelanjutan dibandingkan konflik bersenjata.